Polisi sudah menangkap Peggy Setiawan, tersangka pembunuhan Vina dan Eki yang sebelumnya dinyatakan buron. Namun kini polisi meralat bahwa DPO kasus Vina dari 3 orang ini menjadi 1 orang. Bagaimana mengungkap kasus Vina secara terang benderang? Pagi ini kita bahas bersama dengan Profesor Adrianus Meliala yang merupakan guru besar dari Kriminologi Universitas Indonesia. Selamat pagi, Profesor. Selamat pagi Mbak Danisti. Prof, ini kan kalau kita lihat ya soal DPO yang tiba-tiba fiktif dikatakan asal sebut dari yang 3 kemudian hanya 1 dan Peggy ini tertangkap. Apakah mungkin dan pasti kan akan muncul keraguan dari publik untuk selanjutnya, Prof? Wajar sekali, apalagi karena ketiga nama itu disebutkan dalam amar putusan. Tentu kalau sudah masuk dalam amar, itu tentu bukan informasi yang main-main tuh. Berarti sudah masuk sudah masuk filter ya dari berkas lidik, berkas sidik, berkas tuntut dan kemudian lalu diperiksa di pengadilan, maka tentunya mesti ada dasar kuat dalam rangka dimasukkannya 3 orang itu sebagai DPO, sebagai orang yang belum mendapatkan putusan pidana dalam amar putusan. Nah, tetapi jangan lupa bahwa sekali lagi ya ada faktor waktu 8 tahun di mana kemudian ada pengerusan, pendistorsian informasi, pendistorsian keingatan, pendistorsian bukti ya, hilang, rusak dan seterusnya, sehingga lalu kemudian terpaksa kepolisian bermain aman ini. Jadi mungkin kalau soal dibilang bahwa hanya ingat-ingat mungkin itu tidak terlalu tepat demikian, tapi setahu saya adalah bahwa polisi itu bermain aman dalam arti bahwa memang tidak diketemukan berbagai link ya, berbagai ikatan, berbagai hal yang menghubungkan antara dua DPO dengan kasus ini. Maka lalu apa harus dilakukan? Mengambil orang yang tidak diketahui sama sekali malah bahaya tuh ya. Maka kemudian lalu polisi main aman dengan cara mengambil Peggy saja sebagai DPO. Demikian. Oke, jadi bisa dikatakan ini langkah polisi yang Anda sebutkan main aman begitu, kemudian mengambil atau menangkap dari Peggy. Nah, ini yang kemudian juga menjadi sorotan kita adalah Peggy yang kemudian dihadirkan dalam konferensi pers di Polda Jawa Barat pada saat keterangan dari Polda Jawa Barat. Peggy mengatakan bahkan di depan wartawan bahwa ini fitnah, saya tidak melakukan pembunuhan itu, saya rela mati. Begitu ya, kan kita juga tahu Polda Jawa Barat ini sebelumnya tidak merilis foto dari Peggy begitu. Respon Anda bagaimana soal ini dari sisi kriminologi? Apakah 8 tahun begitu dan baru ditangkap beberapa pekan yang lalu begitu ya tanpa adanya rilis foto dari Polda Jawa Barat? Soal 8 tahun itu bukan indikasi susahnya kasus ini loh Pak, tapi lebih pada karena kepolisian sendiri memang tidak serius, tidak fokus untuk mengungkapnya ya. Jadi dengan kata lain berkasnya ditimbun saja ditumpukan terbawah, barulah ketika viral barulah kemudian diubah-ubah lagi. Dan memang karena kasusnya nampaknya tidak terlalu susah, maka lalu kemudian si Peggy ini langsung segera ditemukan. Jangan lupa bahwa 8 tahun ini juga kemudian menjadikan banyak sekali hal yang masuk dalam kognisi Peggy ya, hal-hal baru, hal-hal yang tidak diketahui sebelumnya. Jadi kita bicara mengenai make up story. Jadi kalau saudara Peggy ini meminta kita untuk percaya padanya, maka sebetulnya juga ada juga hal yang membuat kita tidak percaya padanya, bahwa apa yang menjadi keterangannya yang dikatakannya bahwa saya bersedia mati itu adalah sesuatu yang sudah dipelajarinya, sesuatu yang sudah didengarnya selama 8 tahun ya. Sehingga kemudian lalu tentu dia juga tahu bahwa polisi mungkin tidak punya bukti kuat yang bisa menjerat dirinya, maka dia ngomong seperti itu. Nah, untuk itu daripada kita kemudian menjadikannya satu public discourse, maka saya setuju untuk kemudian segera membawa yang bersangkutan ke depan pengadilan dan biarlah hakim kemudian memeriksanya secara terbuka, berimbang dan fair ya, sehingga kemudian lalu bisa memutus dengan sebaik-baiknya. Oke, tapi wajar nggak sih ketika kemudian salah satu pelaku yang disebut mempunyai peran sebagai otak dari pembunuhan Vina dan Eki ini ketika dihadirkan di depan publik setelah 8 tahun lamanya kemudian buron tanpa rasa bersalah, bahkan kita bisa melihat tatapan dari si Peggy ini, bahkan dia mengatakan dengan lantang dan juga tegas bahwa ini fitnah, saya tidak membunuh, saya bukan pelaku pembunuhan ya. Setelah 8 tahun tentu orang kan sudah belajar Mbak, sudah tahu banyak gitu ya. Dulu dia mungkin masih anak-anak, sekarang dia sudah dewasa, dia sudah belajar, jadi dia tidak lagi murni pada apa adanya. Maka yang kemudian menjadi pegangan Polri adalah apa fakta yang bisa menjeratnya pada hari ini, harus begitu ya. Demikian juga misalnya tadi terkait dengan 2 DPO.
Maka tentu menjadi menarik adalah karena 2 DPO ini kemudian tidak ada, maka bagaimana konstruksinya? Kenapa? Karena di awal dikatakan bahwa tindakan ini dilakukan oleh 8 orang plus 3. Ya sekarang kemudian setelah 2 orang ini nggak ada, berarti kemudian konstruksinya dilakukan oleh 8 orang plus 1. Nah itu kan juga tidak gampang bagi kita untuk memahaminya. Nah untuk itu maka ketika nanti kemudian polisi lalu JPU juga memberikan konstruksi baru kepada pengadilan, apakah pengadilan percaya? Nah itu 50-50 tuh. Untuk itu maka ini menarik di pengadilan yang akan digelar kemudian, begitu. Oke, dan yang kemudian menarik juga saat ini adalah ada nama baru begitu ya, nama baru dalam arti kata begini, ada nama Suharsono yang kemudian muncul, baru muncul ya setelah 8 tahun begitu ya, yang mengaku memang rekan dari Peggy ini dan mengatakan bahwa Peggy pada saat malam kejadian ini berada di Bandung, Jawa Barat begitu, sedang mengerjakan proyek rumah. Ya sekali lagi kalau kita juga diminta percaya terhadap pernyataannya, maka juga ada banyak hal yang membuat kita tidak percaya. Ya, kita yakin bahwa atau kita bisa yakin bahwa yang bersangkutan itu sudah disiapkan, sudah diajar, sudah dilatih untuk bicara seperti itu. Ada banyak sekali kesempatan bagi PH misalnya atau yang lain untuk kemudian mencari orang-orang baru yang bersedia untuk mengatakan sesuatu yang mendukung Peggy. Jangan juga lupa bahwa ada juga saksi lain yang kemudian mengatakan bahwa Peggy itu bersama-sama dia. Jadi ini rame ini ya, dan apakah kemudian lalu hakim itu akan mempercayai yang kita sebut sebagai talking witness ya, witness saksi yang bicara, atau kita bicara mengenai factual witness atau saksi yang memang faktanya begitu ya. Nah maka kalau kemudian nanti hakim lebih percaya bahwa Peggy terlibat, ya lalu jangan juga masyarakat berpikir bahwa ada apa-apanya, ada orang di baliknya dan seterusnya. Tapi yang kemudian juga menggelitik rasa penasaran saya, ini kan Peggy ini ketangkap ya setelah 8 tahun. Nah dari sisi kriminologi Prof. Adrianus, apakah mungkin kemudian kejahatan ini bisa ditutupi selama 8 tahun? Berarti bisa dikatakan ahli betul ya sosok Peggy ini untuk bersembunyi. Kalau kita lihat Peggy ini bersembunyi di wilayah Bandung, Jawa Barat yang kemudian tidak jauh lah dari Cirebon. Ini tidak karena pelakunya ini jago ya, tapi lebih kepada tadi kembali bahwa ini memang tidak diseriusi oleh polisi, ya terutama setelah polisinya berganti setelah adanya rotasi, mutasi, promosi, di mana kemudian polisi yang bertugas pada saat itu kemudian saat dia mendapatkan telegram, saya duga, kemudian segera meninggalkan pekerjaan rumahnya, lalu kemudian dikerjakan oleh penerusnya. Nah penerusnya ini malas dia mencuci piring kotor yang dilakukan oleh pendahulunya. Nah, kemudian si petugas ini, pejabat ini kemudian lalu mendiamkan, buying time, sampai kemudian dia ganti lagi, lalu kemudian dikerjakan lagi oleh penerusnya lagi. Penerusnya juga begitu, malas lagi untuk membersihkan atau mengungkap kasus ini, barulah kemudian rame serius baru sampai pada ketika kasusnya viral gitu ya. Nah, maka pada selama itu pula, maka si Peggy atau yang lain itu kemudian sudah kembali yakin bahwa ini polisi sudah lupa ini ya, kasusnya sudah hilang ini. Maka kemudian dia sudah mulai normal, mulai kembali pada mental mapnya yang semula ya, tadinya mungkin dia lari kemana, tapi begitu dia sudah yakin bahwa polisi tidak mencari, maka dia akan kembali ke rumahnya, kembali pada pekerjaannya, kembali pada normal rutin life-nya gitu ya. Nah itulah yang menjelaskan mengenai mengapa Polri bisa dengan mudah mencokoknya dalam beberapa hari saja. Anda tadi juga menyebutkan ini sebenarnya PR yang kemudian dilimpahkan begitu dari tahun ke tahun sampai kemudian 8 tahun ini baru mencuat lagi, kemudian barulah berkasnya yang tadinya paling bawah, kemudian baru oh iya nih ada berkas ternyata ya 8 tahun lamanya. Nah apa PR selanjutnya dari pihak kepolisian? Jangan sampai oke lah penyidik yang baru ini mengungkap kasus ini, mengusut, tapi juga kan apa PR terbesar Polri saat ini dalam mengusut kasus ini untuk juga membuktikan kepada publik kalau memang kita benar-benar serius loh untuk mengungkap kasus ini. Jadi setelah soal DPO selesai, maka sekarang kita bicara mengenai melihat Peggy disidangkan. Nah untuk itu maka kita buka saja satu hipotesa bahwa Peggy ini dan juga 8 orang yang lain itu adalah korban-korban salah tangkap. Buka saja asumsi itu, ya hipotesa itu, gitu ya. Sampai kemudian ada fakta yang mengatakan sebaliknya. Maka dalam hal itu pihak kepolisian harus ekstra serius tuh menyiapkan satu skenario, didukung dengan bukti itu berupa keterangan saksi, keterangan pelaku, mungkin juga ditambah lagi dengan hasil visum dan seterusnya, agar kemudian hakim yakin bahwa memang tidak ada salah tangkap, tidak ada salah prosedur dalam hal ini, dan Peggy adalah pelakunya, dan juga
8 orang yang ya diantaranya sedang menjalani pidana dan ada satu yang sudah selesai, itu adalah memang pelaku sebenarnya gitu ya. Jadi saya kira jangan juga kita biarkan wacana bahwa polisi salah tangkap itu ada di luaran. Segera kita kembali ke ruang sidang sebagai mekanisme yang kita sepakati sebagai masyarakat dengan formula negara hukum ya, sebagai pihak yang memang akan menyelesaikan hal ini secara sebaik-baiknya. Jadi ya saatnya kemudian ketika dari pihak Peggy ya sudah dibuktikanlah di persidangan, termasuk juga penyidik sampai saat ini juga masih mengumpulkan bukti-bukti kepingan-kepingan yang memang sudah terlupakan begitu ya 8 tahun yang lalu ya Prof ya. Termasuk juga dari segi penasihat hukum pelaku Peggy dan juga yang lain, ya silakan saja disiapkan satu pembelaan yang oke ya, yang ciamik gitu dalam bahasa sekarang gitu ya, sehingga kemudian bagi kita semua yakin juga kan itu kan digelar oleh untuk publik kan, dan biarlah lalu kemudian akan ditentukan. Nah jangan lupa bahwa majelis hakim yang akan memeriksa Peggy adalah majelis hakim yang baru, yang dalam hal ini itu berpikirnya agak beda ya, tidak terkontaminasi lah kalau memang ada kontaminasi dengan yang dulu gitu ya. Maka sekali lagi ini memang satu medan juang yang ramai nih bagi kepolisian dan juga bagi PH pelaku untuk kemudian meyakinkan hakim tentang siapa yang menjadi pelakunya gitu. Oke, tapi singkat saja Prof, sebelum sampai persidangan nanti untuk pengungkapan kasus ini, Peggy ini rencananya akan mengajukan pra peradilan. Pra-peradilan itu kan untuk 3 hal ya. Pertama alasan penangkapan, alasan penahanan, alasan penyitaan. Tapi tidak bicara soal substansinya. Nah, andaikan saja kemudian polisi menang, ini asumsi ya, maka lalu akan masuk kepada substansi tentang pembunuhannya sendiri. Jadi saya kira nggak usah tadi sampai ke pengadilan yang bersifat substansi, dalam rangka pra-peradilan pun juga kepolisian terpaksa harus ekstra serius nih. Mengingat tadi begitu salah, maka tadi ketidakpercayaan publik akan terkonfirmasi. Nah betul kan gitu ya. Nah itu yang saya kira akan amat dijaga oleh Polda Jawa Barat. Oke, kita akan tunggu nanti tahapan selanjutnya adalah di pengadilan begitu ya, merupakan ajang pembuktian untuk mengungkap sebenar-benarnya kasus ini secara terang benderang. Terima kasih informasinya dan perspektifnya Profesor Adrianus Meliala yang merupakan guru besar kriminologi dari Universitas Indonesia telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Prof. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih.